Ya, ini adalah beberapa konsep yang harus kita kuasai sebelum kita masuk dalam materi pertidaksamaan rasional yang dipelajari di kelas 10. Jadi tadi ini untuk pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat ini cuma sekedar review lagi materi yang sudah dipelajari, dan selanjutnya mari kita masuk ke dalam materi pertidaksamaan rasional. Ya, ini kita hapus dulu ya, karena materi ini pada dasarnya sudah didapatkan di bangku SMP. Ya, sekarang kita masuk dalam materi pertidaksamaan rasional. Ya, pertidaksamaan rasional. Jadi yang dimaksud dengan pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan dan penyebutnya memiliki variabel. Jadi sekali lagi, pertidaksamaan rasional ini adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan dan penyebutnya mengandung variabel. Jadi misalnya saya punya persamaan seperti ini. Nah, kita X kurang 2 per X kurang 3 lebih dari 0. Ya, langkah pertama untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan rasional ini adalah kita mencari pembuat 0 pada bagian pembilang, dan selanjutnya cari pembuat 0 pada bagian penyebut. Ya, pembuat 0 pada pembilang ini pembilangnya adalah X kurang 2. Jadi kita cari pembuat 0 pada bagian pembilang X kurang 2, kita samakan dengan 0. Ini dapat nilai X sama dengan 2 ya. Ini pembuat 0 pada pembilang. Kemudian kita cari selanjutnya pembuat 0 pada penyebut. Pembuat 0 pada penyebut itu X kurang 3 sama dengan 0. Dapat nilainya X sama dengan 3 ya. Ini pada penyebut. Ya, selanjutnya setelah mendapatkan nilai 2 dan 3, kita letakkan pada garis bilangan. Bilangan yang lebih kecil di sebelah kiri ini 2. Kemudian bilangan yang berada di kanan itu 3. Ya, seperti ini. Nah, sekali lagi kita setelah meletakkannya pada garis bilangan, kita mengecek tanda-tanda dari setiap ruas ini. Ini ruas yang kurang dari 2, dan ini ruas yang berada di antara 2 dan 3. Selanjutnya ini ruas yang lebih dari 3. Ya, untuk mengeceknya kita bisa memilih salah satu bilangan yang mewakili dan terletak pada ruas itu. Misalnya ini kita pilih 4 bilangannya ya, yang lebih dari 3. Masukkan ke sini 4 kurang 2 hasilnya 2. Selanjutnya 4 kurang 3 hasilnya 1. Jadi untuk nilai X nya sama dengan 4, bentuk ini menghasilkan nilai yang positif. Sebab tadi 4 kurang 2 hasilnya positif 2, atasnya positif ya. Kemudian 4 kurang 1 1, 4 kurang 3 1, hasilnya positif, jadi 2 tadi bagi 1 positif ya. Sehingga ruas paling kanan ini tandanya positif. Ya, selanjutnya ruas yang berada di tengah ini 2 dan 3, bilangan yang mewakili misalnya 2,5. 2,5 kita substitusi saja, ini 2,5 kurang 2 itu hasilnya positif ya. Kemudian 2,5 kurang 3 itu hasilnya negatif, sehingga positif bahagi
negatif, ini hasilnya adalah negatif. Ya, selanjutnya ruas paling kiri, ini yang mewakili misalnya ini angka 0 ya. 0, kita substitusi sini 0 kurang 2, hasilnya negatif 2. 0 kurang 3, negatif 3. Jadi negatif bahagi negatif, ini hasilnya positif. Ya, sehingga ruas yang terjadi tanda-tandanya adalah positif, negatif, positif. Ya, sebenarnya ini ada tipsnya untuk menentukan tanda-tanda plus minusnya. Kalau dia bentuk seperti ini, kita melihat saja tanda koefisien dari X-nya ini. Ini positif, kemudian bawahnya juga positif, maka hasil baginya positif. Ya, positif bagi positif, positif. Dan itu selama tanda dengan ruas paling kanan. Jadi positif. Ini positif, negatif, selanjutnya selang-seling, negatif, dan selanjutnya positif. Ya, jadi kita sudah mendapatkan tanda pada setiap ruas dalam garis bilangan ini, dan untuk menentukan daerah mana yang memenuhi itu kita melihat dengan tanda ketidaksamaan ini. Karena ketidaksamaan tandanya yang diminta adalah lebih dari 0, itu berarti kita mencari ruas yang positif. Nah, ruas yang positif adalah ruas yang kurang dari 2, seperti itu, dan lebih dari 3. Jadi ini penyelesaian dari ketidaksamaan yang ada, ini adalah semua himpunan X di mana X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Jadi ini X yang lebih dari 3 dan ini X yang kurang dari 2. Ya, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, ketidaksamaannya. Misalnya X kurang 5 per X kurang 1 lebih dari sama dengan 2. Ya, ini soal nomor 2. X kurang 5 per X kurang 1 lebih dari sama dengan 2. Ya, konsep yang perlu diingat juga, dalam ketidaksamaan, untuk menyelesaikan ketidaksamaan, itu ruas kanan dari ketidaksamaan itu kita buat menjadi 0. Jadi kalau soal yang nomor 1 tadi, ini sudah dalam keadaan 0, ruas kanannya ya, sehingga kita tinggal mencari pembuat 0 pada pembina dan pembuat 0 pada penyebut. Jadi seandainya seperti yang nomor 2, ini ruas kanannya belum sama dengan 0, maka kita harus samakan dengan 0 ruas kanannya dengan memindahkan 2 ini ke ruas kiri. Ya, kita pindahkan sekarang X kurang 5 per X kurang 1. Ya, ini tandanya berubah ya, jadi negatif. Jadi kurang 2, ini lebih dari sama dengan 0. Ya, seperti ini jadinya bentuknya X kurang 5 per X kurang 1 kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Ya, selanjutnya kita selesaikan ini secara pecahan. Ya kan, ini bentuk X kurang 5 per X kurang 1 dikurang 2, ini kita samakan penyebut, kita bersihkan secara pecahan ya. Atau saya pindahkan di atas saja dulu ini. X kurang 5 per X kurang 1 kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Ini kita operasikan secara pecahan, ini samakan penyebut, jadi penyebutnya X kurang 1 ya. Ini X kurang 1 bagi X kurang 1 jadi 1 kali atas tetap X kurang 5 ya. Selanjutnya kurang ini X kurang 1 ini per 1 ya, X kurang 1 bagi 1, X kurang 1 kalikan ke atas, kalikan 2 ya. Jadinya seperti ini, 2 kali X kurang 1. Ini lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, dalam ketidaksamaannya bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita selesaikan yang di atas ini jadi X kurang 5. Ini negatif 2 kali X, negatif 2X, negatif 2 kali negatif 1 plus 2
per X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Ya, kita dapatkan sudah bentuk seperti ini, dan ini bisa dioperasikan. X kurang 2X jadi negatif X ya. Kemudian negatif 5 tambah 2 ini negatif 3 per X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Ya, kita dapatkan persamaan ini sudah sama bentuknya dengan yang contoh tadi, yang nomor 1. Ini sudah luas kanannya sudah sama dengan 0, sehingga kita tinggal mencari pembuat 0 pada pembilang dan pembuat 0 pada penyebut. Pembuat 0 pada pembilang ini X min X kurang 3 ini sama dengan 0. Ini negatif X, ini pindah jadi positif 3 ya. Jadi X sama dengan negatif 3 bagi negatif 1 dapat negatif 3. Selanjutnya pada penyebut ini X kurang 1 sama dengan 0 dapat X sama dengan 1. Ya, seperti ini kita sudah mendapatkan pembuat 0 pada masing-masing bagian ini, yaitu pada pembilang dan pada penyebut. Langkah selanjutnya kita akan meletakkan nilai pembuat 0 ini pada sebuah garis bilangan. Ya, berdasarkan aturan garis bilangan, maka bilangan yang lebih kecil nilainya itu berada di sebelah kiri. Ini 1 ya, negatif 3, 1. Ya, langkah selanjutnya kita menentukan kembali tanda-tanda plus minusnya untuk setiap ruas ini dengan mengecek bilangan yang berada pada ruas itu. Jadi misalnya ini kita pilih bilangan yang berada di lebih dari 1 ya, 2. Kita masukkan nilainya di sini. Ini negatif 2. Kalau masukkan X-nya 2, jadi nilai yang di atas ini jadinya negatif 5. Kemudian kalau masukkan yang di bawah 2 kurang 1, hasilnya 1. Jadi tadi negatif, ini bawah 1 berarti positif ya. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Jadi tanda luas paling kanan ini negatif. Ya, selanjutnya bilangan yang berada di antara negatif 1 dan negatif 3 dan 1 itu diwakili, misalnya kita pilih angka 0. Ya, ini 0, hasilnya untuk X-nya 0, hasilnya negatif 3. Dan untuk hasilnya 0 ini negatif 1. Jadi tadi negatif bagi negatif hasilnya positif ya. Ini luas tengah ini bernilai positif. Selanjutnya kita akan memilih luas yang berada di paling kiri. Misalnya kita pilih angka negatif 4 ya, yang mewakili luas ini. Negatif 4 disubstitusi ke sini, nilai X-nya negatif 4, ini jadi positif 4 ya. 4 kurang 1 hasilnya positif di atas. Ya, kalau yang di bawah negatif 4 kurang negatif 1, kurang 1, ini hasilnya negatif 5. Jadi tadi di atas positif, di bawah negatif, maka positif bagi negatif, hasilnya negatif. Ya, ini terlihat bahwa tanda di sini dalam keadaan selang-seling ya, negatif, positif, negatif. Ya, seperti tips yang pertama tadi, sebenarnya kita tinggal melihat pembagian ini tanda dari koefisien X-nya. Jadi ini tandanya negatif, kemudian ini tandanya positif, sehingga negatif bagi positif hasil tanda luas paling kanan itu sama tanda dengan hasil tadi pembagiannya negatif, maka ini jadi negatif. Selanjutnya selang-seling positif dan negatif. Ya, jawaban atau bagian mana yang memenuhi itu disesuaikan dengan tanda pada soal. Tanda ketidaksamaannya itu yang diminta adalah yang lebih dari atau sama dengan. Ya, ini tadi untuk yang pertama ini kita tidak ada tanda sama dengannya, dan untuk yang kedua ini ada ya, ada tanda sama dengan. Jadi dia lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga kita dalam peletakan pembuat 0 ini, untuk pembuat 0 bagian penyebut, sekali lagi
untuk pembuat nol pada bagian penyebut itu tidak boleh mengandung tanda sama dengan, ya. Karena berdasarkan aturan pembagian itu penyebutnya tidak bisa nol, ya. Kalau misalnya 6/0 ini kan tidak bisa, ya. Kalau nol yang di atas bisa. Jadi pembuat nol pada penyebut ini untuk tandanya pada garis bilangan itu kita bolongkan seperti ini. Dan pada pembuat nol pada bagian penyebut ini bisa kita letakkan bulat penuh, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk tanda ketidaksamaan. Jika dia mengandung tanda lebih dari atau sama dengan, maka khusus untuk pembuat nol pada bagian penyebut itu harus dalam keadaan bolong. Artinya untuk pembuat nol ini tidak masuk nanti pada jawaban. Bilangannya ada bilangan pembuat nol pada penyebut ini tidak akan masuk dalam jawaban. Jadi pembuat nol pada pembilang saja yang akan masuk. Makanya untuk bagian pembilang itu dia dibulatkan penuh. Ya, selanjutnya kita sudah mendapatkan jawabannya. Jadi untuk jawaban dari pertidaksamaan ini, karena yang diminta adalah ruas yang lebih dari atau sama dengan 0, maka kita mendapatkan ruas yang tengah, yaitu ruas yang bernilai lebih dari 0 atau ruas yang positif, ya. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Himpunan pembiasaannya adalah semua himpunan X di mana X lebih dari sama dengan, ya, ini masuk bilangan negatif 3 karena dia pembuat nol pada pembilang. Negatif 3 tapi kurang dari 1, ya. Ya, jawabannya seperti ini. X lebih dari sama dengan negatif 3 dan X-nya itu kurang dari 1. Jadi tidak selamanya kalau misalnya tandanya lebih dari atau sama dengan, jawabannya itu tidak selamanya memakai tanda sama dengan kedua bagiannya, ya. Jadi yang memakai tanda sama dengan ini yang ikut adalah pada pembuat nol pada bagian pembilang saja, sedangkan pada bagian penyebut itu tidak ditambahkan tanda sama dengannya. Ya, ini contoh yang kedua. Selanjutnya kita punya contoh yang ketiga. Ya, misalnya ada bentuk seperti ini, 4x kurang 5 per x kurang dari x. Ya, ini. Jadi 4x kurang 5 per x kurang dari x kurang 2. Ya, seperti konsep yang pertama tadi, kalau misalnya ini dalam ruas kanannya masih belum 0, maka semua bagian ini kita pindahkan ke ruas kiri. Akan jadi seperti ini, 4x kurang 5 per x kurang, ini kita tulis dalam kurung, ya, karena ini dua suku. Hati-hati kita dalam memindahkan untuk dua suku ini harus kita kurung, karena tanda kurang ini akan berlaku ke x dan ke negatif 2 ini. Jadi harus kita kurung dulu kalau kita pindahkan untuk dua suku, karena nanti tanda kurangnya akan berlaku ke masing-masing bagian ini dan ini. Ya, langkah selanjutnya kita akan samakan penyebut. Ini penyebutnya x. Ya, gini. Ini x kurang 2 per 1, ya. Jadi kita samakan penyebutnya x saja. X bagi x1 hasilnya kalikan ke atas. Jadi tetap hasilnya 4x kurang 5 dikurang x bagi 1 di sini per 1, ya. X kalikan ke atas, jadi x dalam kurung x kurang 2 kurang dari 0. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan operasi ini, masukkan kalikan ke dalam. Kita dapatkan bentuk seperti ini, 4x kurang 5. Ini kalikan ke dalam jadi negatif x pangkat 2. Ini kalikan ke sini jadi positif 2x per x kurang dari 0. Ya, seperti ini. Bisa disederhanakan 4x 2x
Kita tulis lagi, kita tulis pangkat 2-nya dulu. Ini negatif X kuadrat sini. Ini dengan ini jadi positif 6X. Ini negatif 5 ya. Per X kurang dari 0. Ya, selanjutnya ini kita faktorkan. Ini per X ini. Kita faktorkan bentuk kuadrat ini. Jadi pertama kita faktorkan itu adalah negatif X kuadrat. Itu dapat kita tulis negatif X di sini dan di sini X ya. Karena kalau kita kalikan negatif X kali X akan kembali jadi negatif X kuadrat. Sama dengan tadi konsepnya, kita mencari selanjutnya dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya sama dengan perkalian ujung-ujung ini. Negatif 1 kali negatif 5, ini positif 5. Jadi cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya ini kali ini positif 5. Tetapi dua bilangan itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah sama dengan koefisien yang di tengah atau 6. Ya, jadi bilangannya berapa? Ini kalau dikalikan 5, kalau dijumlahkan 6 berarti bilangannya adalah 1 dan 5 ya. 1 kali 5, 5, 1 tambah 5, 6. Ya, selanjutnya kita melakukan pembagian. Ini untuk meletakkan yang di sini dengan yang di sini. 1 bahagi di sini, koefisien di sini. 1 bahagi negatif 1, hasilnya negatif 1. Tulisnya di ruas sebelah sini, bagian sebelah sini. Jadi ini 1. Jadi kita tulis kurang 1 ya. Sebab tadi 1 bahagi negatif 1, hasilnya negatif 1. Kita tulis negatif 1 di bagian sebelahnya. Selanjutnya 5 bahagi koefisien yang di sini. 1. 5 bagi 1, 5. Tulisnya di bagian depan sini. Plus 5 ya. Kita positif sebab 5 bagi 1 positif 5. Ya, kita sudah dapatkan bentuk perkalian bagian pembilang adalah min X tambah 5 dikali dengan X kurang 1. Kemudian bagian penyebut itu adalah X. Langkah selanjutnya kita mencari pembuat 0. Pembilang. Ya, pembuat 0 pada pembilang itu ini masing-masing kalau min X tambah 5 sama dengan 0, ini dapat nilai X-nya 5 ya. Kemudian yang ini X kurang 1 sama dengan 0, ini X-nya 1. Sedangkan pembuat 0 penyebut itu ini dapatnya 0 ya. X sama dengan 0 ya. Ya, selanjutnya kita letakkan lagi pada garis bilangan. Ini kita punya 3 bilangan, 0, 1, dan 5. Bilangan terkecilnya itu adalah 0, diletakkan di ruas paling kiri. Ini 0, kemudian 1, dan 5. Ya, langkah selanjutnya kembali kita mengecek tanda plus min untuk setiap ruas. Untuk ruas paling kanan ini diwakili dengan 6. Kita coba cek sini. Negatif, kalau X-nya diganti 6 jadi negatif 6 tambah 1 ya, tambah 5 ya. Hasilnya ini negatif 1. Berarti bentuknya negatif. Kemudian ini 6 berarti positif. 6 kalau 1 5 ya. Hasil perkaliannya di atas bentuknya negatif. Kemudian tadi 6 ini 6 positif berarti ya. Di atas hasilnya negatif, di bawah positif. Negatif bahagi positif, hasilnya negatif. Ya, selanjutnya ruas yang di sini yang berada di antara 1 dan 5, ini misalnya kita pakai bilangan 2 ya. 2 seperti ini berarti ini negatif 2 tambah 5, hasilnya positif. 2 kurang 1 positif. 2 X-nya positif juga. Jadi positif bagi positif di sini positif. Ya, kemudian ini antara 0 dengan 1 misalnya setengah, ya seperdua ya. Seperdua ini jadi positif, seperdua X-nya ini jadi negatif.
negatif kali positif, hasilnya di atas negatif. Kemudian 1/2 bawahnya, X-nya 1/2, jadi negatif bagi positif, hasilnya negatif. Ya, yang mewakili ruas ini adalah negatif 1 bilangannya, misalnya negatif 1 ini X-nya kali negatif 1 jadi positif 1, tambah 5 jadi 6, positif ya. Ini negatif 1 jadi negatif 2. Berarti negatif kali positif, hasilnya tanda di atas untuk X yang negatif 1 adalah positif. Ya kan? Karena ini negatif, ini jadi positif ya. Negatif 1, negatif 1 jadi positif 1, tambah 5, ini jadi 6 ya, positif. Kemudian negatif 1, ini negatif 2 ya jadinya. Ya, jadi untuk negatif 1 tandanya negatif di sini. Bawahnya negatif ya berarti. Jadi negatif bagi negatif ini hasilnya positif. Ya, jadi tandanya negatif, positif, negatif, positif. Ya, atau bisa juga dengan memakai tips yang tadi, yaitu tanda ruas paling kanan sama dengan tanda ini koefisien X kuadratnya negatif. Ya, negatif kali yang di sini positif itu negatif ya. Kemudian bawahnya positif. Jadi negatif bagi positif, hasilnya negatif. Sehingga tandanya akan selang dari negatif, positif, negatif, positif. Ya, ini masih dalam kondisi tanda pada ruasnya ini adalah selang-seling. Tapi nanti tidak selamanya akan seperti ini selang-seling. Ada bentuk-bentuk yang dinamakan definite positif dan definite negatif. Itu tandanya nanti bisa terjadi double ya. Jadi kalau misalnya negatif, sini positif, kalau ada bentuk yang definite itu nanti jadinya positif, kemudian sini lagi positif. Jadi ada kondisi nanti yang tandanya tidak selamanya selang-seling seperti ini. Jadi ini khusus untuk tanda yang berselang-seling. Itu nanti kita melihat kalau faktor-faktor dari bentuk ini itu pangkatnya itu ganjil. Jadi misalnya ini min X tambah 5 ini pangkatnya ganjil di sini kan, juga ganjil, ini juga ganjil. Jadi nanti jadinya selang-seling. Tapi kalau misalnya nanti ini ada X kurang 1 pangkat 2 pangkatnya genap, ini nanti akan terjadi, bisa jadi tandanya itu double. Jadi plus tetap plus di sebelahnya, atau min tetap min yang berada di sebelahnya. Ya, nanti kita bahas untuk contoh yang definite itu sebentar setelah menguasai dulu yang bentuk soal yang seperti ini, yang masih dalam keadaan bentuk yang sederhana. Ya, sekarang kita melihat jawabannya dari pertidaksamaan ini. Yang diminta itu adalah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti kita harus mencari ruas yang negatif. Ya, karena negatif kurang dari 0. Kita memiliki dua ruas pada garis bilangan ini yang bertanda negatif, yaitu antara 0 dan 1. Dan juga pada ruas yang lebih dari 5. Sehingga untuk soal ini dari himpunan penyelesaiannya dapat dituliskan semua himpunan X di mana X lebih dari 0 ya, kurang dari 1, atau X lebih dari 5. Ya, ini jawaban untuk pertidaksamaan yang nomor 3, contoh nomor 3. Jadi X lebih dari 0 kurang dari 1, atau X lebih dari 5. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh berikut. Ini saya hapus dulu. Misalnya kita punya pertidaksamaan seperti ini.
Ya, seperti ini misalnya ketidaksamaannya X kurang 4 per X kurang 3 lebih dari sama dengan X kurang 3 per X kurang 2. Ya, kita seperti konsep yang pertama tadi, kita harus membuat ruas kanan ini menjadi 0. Sehingga ini kita tarik ke ruas kiri. Jadi seperti ini. Kurang, langsung ya, X kurang 3 per X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi seperti ini. Kita samakan penyebut. Ini penyebutnya kita pakai perkalian saja ya. Jadi X kurang 3 dikali dengan X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya ini kita bisa kali silang. Konsepnya ini bahagi. Ini kan hasilnya ini. Baru ini kalikan ke atas. Jadinya X kurang 4 kali X kurang 2 kurang yang ini bahagi yang ini dapat yang sebelah, ini kurang ke sana, jadi X kurang 3 di kuadrat ini kali ya. Ya, dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita operasikan ini kali X jadi X kuadrat X kali negatif 2 2X, ini min 4 kali X min 4X jadi negatif 6X ini ya. Selanjutnya negatif 4 kali negatif 2 itu positif 8. Ini kurang, saya kurung saja dulu. Ini X kuadrat kemudian 2 kali X kali negatif 3 jadi negatif 6X negatif 3 pangkat 2 positif 9 per ini bawahnya tidak usah kita kali, ini lebih dari sama dengan 0 ya. Ya, selesaikan yang di atas. X kuadrat ini kurang X kuadrat jadi habis X kuadratnya. Ini negatif 6X kurang negatif 6X jadi plus ya, ini juga habis ya. 8 kurang 9 ini jadi negatif 1 ya. 8 kurang 9 per X kurang 3 dikali X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Ya, sekarang kita dapatkan bentuk terakhir seperti ini. Nah, bentuk ini yang di atas itu tidak mengandung X dan nilainya negatif. Jadi sekarang kita tinggal mencari bagian bawah, membuat 0 pada bagian penyebutnya. Karena bagian atasnya itu nilainya negatif ya, jadi tidak ada pembuat 0-nya. Pembuat 0 pada bagian penyebut X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Selanjutnya ini X kurang 2 sama dengan 0, X-nya 2 ya. Ya, pada garis bilangan selanjutnya kita letakkan dia di dalam sebuah garis bilangan. Ini pembuat 0-nya 2 dan 3 ya. 2 berada di ruas kiri. Ini 3 yang lebih besar nilainya di ruas kanan. Ya, kita mengecat tanda-tandanya. Untuk bilangan yang berada di ruas lebih dari 3 kita wakili bilangan 4. Ini 4 kurang 3 jadi 1 positif, 4 kurang 2 jadi 2 positif, sehingga ini hasilnya positif bagian bawah. Karena di atas negatif bagi positif, ini hasilnya negatif, sehingga tanda ruas paling belakang ini negatif. Ya, selanjutnya ini 2,5. Ini 2,5 dikurang 3, hasilnya negatif. 2,5 kurang 2 positif, sehingga hasilnya ini kali negatif kali positif, negatif bawahnya. Atasnya tadi negatif, sehingga negatif bahagi negatif, ini positif.
Ya, bagian ruas paling kiri ini misalnya 0, angka 0 masukkan ke sini. 0 kurang 3 itu negatif 3. 0 kurang 2 negatif 2. Jadi negatif 3 kali negatif 2 hasilnya positif. Tapi karena atasnya negatif, jadi negatif bagi positif ruas paling kiri ini negatif. Ya, sampai di sini kita sudah mendapatkan tanda-tanda pada garis bilangan untuk masing-masing ruas, yaitu ruas yang kurang dari 2, ruas yang berada di antara 2 dan 3, dan ruas yang lebih dari 3. Ya, jawabannya yang mana itu tergantung dari tanda pada soal. Yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0. Itu berarti karena ada tanda sama dengan, kita letakkan tanda untuk pembuat 0 ini di bolong ya. Karena ini semua pembuat 0, 2, dan 3 ini dari bagian penyebutnya. Jadi nanti untuk bilangan 2 dan 3 ini kita tidak masukkan ke dalam jawabannya. Karena pembuat 0 dari penyebut itu tidak boleh dimasukkan dalam jawaban. Nah, ini tanda ruas yang positif adalah bagian yang tengah ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah semua himpunan X di mana X-nya itu nilainya berada di antara 2 dan 3. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. X lebih dari 2 kurang dari 3. Ya, kita boleh lihat ini soalnya. Soal aslinya itu ada tanda lebih dari sama dengan, tetapi nanti jawaban akhirnya ini tidak memiliki tanda sama dengan, sebab 2 dan 3 ini kita dapatkan pembuat 0 pada bagian penyebut saja yang tidak boleh dimasukkan dalam jawaban untuk menjadi 0. Jadi tanda sama dengan ini tidak diletakkan di sini karena ini semuanya dalam keadaan pembuat 0 dari bagian penyebutnya. Ya, demikian untuk tidak sama rasional. Kita masuk lagi ke contoh berikutnya. Ya, misalnya kita punya soal seperti ini. Ya, 2x kuadrat kurang x kurang 6 per x kuadrat kurang 3x kurang 18 kurang dari sama dengan 0. Ya, ini kita faktorkan. Ini bawahnya juga kurang dari 0 ya. Ya, untuk bagian pembilang kita faktorkan. Yang pertama kali difaktorkan itu adalah bentuk 2x kuadrat ini. 2x kuadrat ini dapat kita tuliskan dengan 2x dan sebelahnya ini x. Ya, selanjutnya kita akan mencari dua bilangan. Dua bilangan, kalau dua bilangan itu dikalikan hasilnya sama dengan 2 kali negatif 6 atau negatif 12 ya. Jadi dua bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 12, tapi dua bilangan itu dijumlahkan harus sama dengan koefisien X yang tengah ini negatif 1. Ya, dapat bilangannya adalah negatif 4 dan 3 ya. Negatif 4 kali 3 itu negatif 12 dan negatif 4 tambah 3 negatif 1. Selanjutnya di sini kita lakukan pembagian. Perhatikan ini negatif 4 bahagi 2, hasilnya negatif 2, kita tuliskan di ruas sebelahnya, bagian sebelahnya maksudnya. Dibagi di sini, tulisnya di sini ya. Selanjutnya 3 bahagi 1, itu hasilnya 3, tulisnya di bagian depan ini. 3.
Ya, sehingga pemfaktoran dari bentuk 2x kuadrat kurang x kurang 6 itu adalah 2x tambah 3 dikali dengan x kurang 2. Ya, selanjutnya bagian bawah kita faktorkan, ini ada x kuadrat, kita tuliskan x kali x ini jadi x kuadrat. Selanjutnya cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 1 kali negatif 18, negatif 18. Tapi dua bilangan itu dijumlahkan harus sama dengan negatif 3. Ini negatif 3. Jadi bilangannya adalah negatif 6 dan 3 ya. Negatif 6 kali 3 negatif 18 dan negatif 6 tambah 3 negatif 3. Selanjutnya ini kita kalau dibagi satu kan tetap bilangannya. Kita tulis saja ini negatif 6 bagi 1, ini negatif 6. 3 bagi 1 positif 3. Nah, kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi bentuk 2x kuadrat kurang x kurang 6 per x kuadrat kurang 3x kurang 18 itu dapat dinyatakan dalam perkalian faktornya 2x tambah 3 kali x kurang 2 per x tambah 3 kali x kurang 6. Ya, selanjutnya kita akan meletakkannya, mencari pembuat nol masing-masing bagian. Pembuat nol pada pembilang sekaligus pembuat nol pada penyebut. Ini pada pembilang ada 2x tambah 3 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 3, x nilainya negatif 3 per 2. Ini x kurang 2 sama dengan 0, langsung saja ini x sama dengan 2. Ini x sama dengan negatif 3 ya. Ini pembilang penyebut. Pada bagian penyebut x tambah 3 sama dengan 0, jadi x sama dengan negatif 3. Ini x kurang 6 sama dengan 0, x sama dengan 6. Ini tadi pembilang ya, pembuat nol pada pembilang. Ya, ini kita langsung saja letakkan pada garis bilangan. Ini ada 4 buah bilangan. Yang nilainya paling kecil di paling kiri. Ini negatif 3 yang paling kecil ya. Negatif 3. Selanjutnya ada negatif 3 per 2. Selanjutnya ada 2. Ya, ini dan terakhir ini 6. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan peletakan tanda pada setiap ruas ini untuk nilai plus minusnya. Ya, ini ruas paling kanan ini sebenarnya sama tanda dengan tanda ini perkalian koefisiennya, ini di atas plus plus. Nah, ini gini, coba diperhatikan, ini tandanya plus, ini juga plus, ini plus, ini plus, dan tidak ada faktor yang berpangkat genap, sehingga ini tidak ada yang tandanya akan selang-seling. Jadi sekali lagi, kalau tidak ada pangkat genap atau pangkat 2, pangkat 4 dan seterusnya dalam setiap faktornya ini, maka tandanya itu akan selang-seling. Jadi ruas paling kanan itu tadi akan sama tanda dengan ini, tanda perkalian koefisien x-nya. Ini plus plus, berarti atas plus, bawah plus juga, sehingga ruas paling kanan ini akan bertanda plus atau positif. Selanjutnya ini tandanya selang-seling, negatif, positif, negatif, dan positif. Ya, seperti ini. Dan jawabannya adalah tinggal menyesuaikan dengan tanda ketidaksamaan pada soalnya. Jadi kalau tanda ketidaksamaan pada soal yang diminta adalah yang kurang dari 0, itu berarti kita akan mencari tanda yang negatif. Nah, sekali lagi, karena ini ada tanda yang kurang dari atau sama dengan, maka khusus untuk membuat nol pada bagian penyebut itu kita tidak akan meletakkan tanda sama dengannya ya.